Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan untuk analisa Sankey diagram income statement 2024 khusus untuk saham-saham perdagangan retail. Ini saham-saham yang banyak diperdagangkan di pasar saham Indonesia ya. Bergeraknya juga fluktuatif dan umumnya mereka ini ada korporasi besar di belakangnya ya, Bapak Ibu ya. Maksud saya walaupun dia retail, tapi jaringannya di mana-mana gitu di Indonesia. Oke, nanti kita akan bahas Sankey income statement-nya menggunakan Sankey diagram Bapak Ibu, lalu Wyckoff dan volume price analysis, tapi saya rasa cukup chart VPI saja supaya tidak terlalu banyak. Ada 5 saham soalnya, rotasi saham cuma daily, korelasi dan volatility di bagian akhir. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti nonton sampai akhir, maka kelima saham ini akan kita cek volatilitas dan korelasinya. Dan kita juga akan lakukan lihat foreign flow, ini foreign darling atau tidak. Oke, disclaimer on, Bapak Ibu, video ini tujuannya untuk edukasi. Ya, Sankey diagram itu hanya simplifikasi untuk visualisasi karena saya yakin banyak trader di pasar saham Indonesia yang tidak terlalu suka atau merasa ribet untuk melihat angka-angka di laporan keuangan yang tebal, halaman yang banyak. Jadi kalau bisa ada tool langsung visualisasi satu gambar, top line, bottom line, kita dapat kesimpulan, oh ini perusahaannya bagus, baru kita lanjutkan dengan technical ya. Tidak semua orang yang suka dengan angka-angka di laporan keuangan. Lalu dari pengalaman saya, kalau mengacu ke laporan keuangan kita baru memilih sahamnya, itu kadang-kadang laporan keuangannya bergerak bagus, sahamnya sudah naik tinggi dalam 4 bulan. Oke, jadi memang rumit juga. Makanya bagi saya itu hanya sebagai analisa tambahan saja. Oke, paling nggak saya tahu nih perusahaannya tetap profit, net income-nya bagus, tidak merugi lah gitu ya. Jadi disclaimer on Bapak Ibu, tire trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management yang baik. Oke, Telegram botnya nanti Sankey diagram bisa diakses Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Sosial Telegram channel juga silahkan di join. Sosial media silahkan di follow Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan saya follow back. Baik, karena ada 5 saham maka kita akan cepat saja nanti, tapi tidak mengurangi informasi. Sebelum itu pertama kita lihat dulu sentimennya apa ya Bapak Ibu, perdagangan retail di tahun 2024. Jadi di tahun 2024 kemarin kita ada beberapa sentimen ya, mungkin saya lupa di sini. Nanti kita sebutkan. Pertama adalah sentimen negatifnya ya pelemahan rupiah sampai sekarang juga masih terus melemah. Intinya kalau udah ngimport barang-barang dari luar negeri ya kayak iPhone itu jauh lebih mahal ya. Jadinya handphone dari Cina pas yang mengacu ke nilai tukar pasti terdampak. Kedua, penurunan indeks keyakinan konsumen turun terus Bapak Ibu. Kemarin kita lihat dalam 5 bulan agent order atau apa ya, dia turun terus ya, penjualan mobil juga turun terus. Kelas menengah diisukan hilang ya, disepir kelas menengah. Jadi yang muncul kelas atas sama kelas bawah yang mengharapkan bantuan negara. Jadi aksi sentimennya negatif juga. Orang menahan uang daripada belanja ya. Lalu aksi boykot. Jadi karena adanya contohnya di Palestina ada beberapa orang boykot produk-produk minuman misalnya itu karena dianggap berafiliasi dengan Israel. Jadi masalah juga itu terhadap beberapa emiten saham. Juga apalagi positifnya ya Bapak Ibu, Ramadan dan Idul Fitri serta perayaan hari kebesaran agama, hari besar keagamaan juga mendorong konsumsi masyarakat ya Bapak Ibu. Walaupun dikatakan tahun 2025 ini ya, yang sekarang kita kan laporannya keuangan yang kemarin lesu ya Bapak Ibu, tapi ini karena laporan 2024. Terus kemarin kita 2024 pemilu, jadi pemilu mau tidak mau cukup memutar roda ekonomi juga. Orang kalau kampanye kan butuh minum-minuman, perlu makanan ya, perangan meningkatkan roda ekonomi juga. Banyak yang belanja juga ya. Lalu transformasi digital banyak yang dia punya toko fisik dan sekarang dia juga punya toko online. Atau mereka gabung ke marketplace juga
jualan di sana, jadi meningkatkan penjualan. Oke, itulah dia Bapak Ibu. Sekarang inovasi juga banyak terjadi di perdagangan retail. Oke, ada 5 saham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti akan akses Sankey diagram yang utama dengan perintah SKF kode saham. Misalnya nanti SKF ACES, SKF LPPF, maka kita akan mendapatkan chart Sankey diagram untuk visualisasi income statement tahun berjalan full year. Nanti mudah-mudahan ini membantu. Oke. Oke, jangan lupa nonton tutorialnya. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisanya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdasarkan abjad saja. Saham pertama yang kita lihat adalah ACES. Kita cek dengan SKF ACES. Dia bertransformasi dari S Hardware menjadi ASKO ya. Aspirasi hidup lah kita jadinya. Sekarang kita lihat ACES aspirasi ya. Aspirasi hidup Indonesia untuk laporan keuangan full year 2024 menggunakan Sankey diagram. Di top line-nya ASKO atau ACES ini memberikan revenue 8,5 triliun, naik 13% year on year. Jadi kalau kita lihat transformasinya masih berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan apakah ini sudah menggambarkan brand ASKO-nya, rebrandingnya. Nanti kita lihat di tahun berjalan juga laporan kuartalannya. Dari 8 triliun ini gross profit 4,1 triliun meningkat juga 13%. Cost of revenue-nya juga meningkat 13% menjadi 4,4 triliun. Jadi simbang ya, bagus juga ini. Operating expense-nya 3 triliun meningkat 12%. Namun operating profit-nya jauh lebih besar, peningkatannya 16% menjadi 1,16 triliun. Dan ada non-operating expense-nya 84 miliar hingga memberikan income before tax sebesar 1 triliun ya. Lumayan lah Bapak Ibu ya. Dari 1 triliun ini dia bayar pajak hampir 200 miliar, 199 miliar tepatnya, meningkat pajak untuk negara 5% dan memberikan net profit 15% dari tahun lalu sebesar 885 miliar. Jadi net profitnya sebesar inilah ya ASKO ini, hampir 10% jadi revenue ya, jadi terpangkas menjadi net profitnya kurang dari 1 triliun. Itu untuk ASKO ya, ACES Bapak Ibu. Kita lihat speedonya, speedo ACES bagaimana untuk hari ini. Agak rame nih ya. ACES berada di zona fear untuk speedometernya, artinya supply-nya lebih besar daripada demand. Kita lihat star ACES. Jadi Bapak Ibu kalau mau masuk ini lagi tertekan nih. Oke, tapi dari rotasi saham bagus relatif terhadap pelemahan komposit hari ini. Dia arahnya memang ke arah sana, tapi sayangnya dia tertahan ya, penguatan tertahan di garis ini. Kita tunggu besok ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada penguatan lagi. Kalau ada penguatan lagi disebut dengan habis panik terbitlah hope. Nah, ini kita lihat VPA monthly ACES. Kita hanya lihat volume price aja untuk mengetahui wake off-nya aja lah minimal. Untuk volume price-nya lebih detail nanti. Jadi ASKO atau ACES ini sudah selesai wake off besarnya menurut saya ya Bapak Ibu. Ini marking up, distribusi, marking down. Ini wake off-nya selesai satu siklus, dia akumulasi lagi, marking up, distribusi, marking down. Dia balik lagi ya. Nah, ini mudah-mudahan jangan close di bawahnya. Ini adalah akumulasi, marking up, distribusi, begitu-begitu saja. Jadi kita bisa manfaatin ya. Oke. Kita turun ke weekly VPA ACES. Untuk weekly-nya dia distribusi ya Bapak Ibu. Ini redistribusi, ini ada marking down kecil-kecil. Ini adalah marking down-nya ya. Jadi setelah redistribusi marking down ada gap. Nah, ini kita belum tahu apakah ini saling climax authorization secondary test. Yang pasti kalau mau ACES ini mau masuk tunggu agak dalam ya Bapak Ibu, di 426 kata stop loss-nya di sini saja. Karena kalau lihat di mandi tadi ini zona akumulasinya berada di sekitar 400-an. Jadi kalau mau tunggu 426 ini adalah batasnya, close di bawahnya 422 exit ya. Oke, itu saja untuk struktur wake off dan volume price weekly-nya. Kita lihat ke daily VPA ACES. Kita lihat untuk volume price ACES. Tadi sudah daily ya? Oh, sudah daily. Oh, weekly-nya belum.
VPA weekly Aces. Lupa ya. Jadi tadi daily ternyata. Pantasan ada gapnya besar gitu. Nah, untuk weekly-nya ya jelas ini marking down, ini akumulasi, maka ini zona demand-nya dia akan kembali lagi di sini Bapak Ibu. Sekarang bisa dicek pakai VBP nanti, tapi ini marking up, distribusi marking down-nya. Nanti kemudian akumulasi marking up lagi. Kita lihat mungkin sampai di sini supply-nya ya cukuplah sampai 700 ke atas itu jualan. Oke, kita lihat foreign flow untuk Aces. Berikut ini chart foreign flow untuk aspirasi hidup Indonesia atau ACES Bapak Ibu. Kita aslinya sempat turun dalam di awal tahun atau akhir tahun 2024. Awal 2005 aslinya akumulasi lagi, turun lagi, cukup volatile ya Bapak Ibu. Nggak tahu saya ini apa yang menjadi acuan dari asing ya, karena pergerakan dengan sahamnya dia tidak berkorelasi, kecil saja, tapi dalam kemarin ini ada dump besar nih ya Bapak Ibu. Oke, kalau lihat asingnya agak susah juga menurut saya korelasinya ya, jadi mungkin dominasinya nggak tinggi. Setelah Aces kita coba ERA Bapak Ibu. ERA ini sebenarnya bisnis di bawahnya banyak, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang lain juga banyak. Kita cek dengan SKF Sankey full untuk ERA. ERA yang pasti terkenal distributor handphone. Jadi kalau handphone baru orang ganti dalam sekian tahun, mereka tetap berjalan bisnisnya ya. Cuman kalau harga rupiahnya melemah, ya handphonenya jadi mahal ya. Kalau yang kayak iPhone gitu. Oke, ini adalah income statement-nya Bapak Ibu. Dari Sankey-nya kita lihat di top line-nya dia punya revenue 65 triliun. Wow, gede ya kalau cuma lihat revenue-nya dia naik 9%. Dan ini cost of revenue-nya juga sangat besar. Ini sewa toko dan lain-lainnya ya. Nggak tahu lah apa saja. Dia besar sekali, cost of revenue-nya 58 triliun ya. Dan gross profit-nya dia mendapatkan 7,2 triliun, itu naik 13% dari tahun lalu. Dan dari gross profit ini ternyata OPEX-nya sangat besar ya. 5,1 triliun. Ini sudah naik 12% dari tahun lalu, dan sisa operating profit-nya setelah dikurangin OPEX dia 2,1 triliun. Ini sudah meningkat 15% dari tahun lalu. Ada non-operating expense 613 miliar dan memberikan income before tax-nya 1,5 triliun. Ini naiknya 20% dari tahun lalu ya. Operating profit setelah dikurang non-operating expense, maka dia menjadi income before tax. Lalu bayarlah tax untuk negara sebesar 400 miliar, maka net profit-nya nah ini nggak ada persennya, maka net profit-nya mendapatkan 1,1 triliun. Ini naiknya cukup besar, 31%. Jadi dia punya net profit cash-nya sekarang 1,1 triliun ya. Kalau kita banding head to head dengan Aces ya duitnya lebih banyak dia ya, tapi nggak tahu skala perusahaannya. Yang lain-lainnya rasio harus dilihat. Oke, kita lihat dengan Speedo ERA. Dari speedometernya ERA berada di zona grid, artinya demand-nya meningkat ya Bapak Ibu, lebih besar daripada supply. Ada kenaikan ini kalau kita lihat ERA. Hari ini dia mau buyback kalau nggak salah ya Bapak Ibu, makanya hari ini dia meningkat. Kita cek dengan Star. Ya penutupan tanggal 16 dia ada ini. ERA sekarang menguat di zona grid Bapak Ibu. Ya karena ada sentimen buyback itu ya. Lalu kita cek dengan VPA monthly ERA. Ini sudah dibahas sebenarnya di aftermarket close karena ada alertnya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat sekilas lah ya Bapak Ibu. Jadi ERA ini pola weekly-nya begini nih. Jadi marking down, akumulasi di sini. Marking up, turun lagi, akumulasi, marking up. Nah kalau dia close di bawah 312 ini, kita harus exit ya. Karena dia akan turun ke bawah sampai ke 200-an ini. Ya, kemana lagi ya? Ke siklusnya pasti dia marking down. Makanya tidak boleh sampai dia close di bawah 212. Mudah-mudahan naik ke atas, target jual sekitar di atas 500, exit aja kita dulu. Karena banyak yang nyangkut di sini nih.
Volumenya ini Bapak Ibu tidak menggambarkan aktivitas yang kuat. Nggak tahu kalau pemegang sahamnya melakukan buyback. VPA weekly era, kita langsung ke daily-nya, weekly-nya. Weekly-nya ya volatilitasnya tinggi sekali di weekly-nya ini Bapak Ibu. Kalau dia turun ke bawah ini 300-an, marking up, distribusi turun lagi, naik nanti ke 400 sampai 500 itu jualan lagi, dia turun lagi, balik lagi. Gitu-gitu saja nih sementara gebrakannya, karena memang nilai tukarnya tinggi. Apalagi kemarin sentimen iPhone tidak boleh jualan. Sekarang udah mulai jualan, nggak tahu nih ya apa fanboy masih semangat. Kalau saya sih sudahlah, nggak lah. Kebayang aja ya, cuman untuk apa handphone seperti itu. Sekarang banyak yang lebih canggih lah. Tapi untuk gaya boleh. Sekarang kita lihat daily VPA era. Karena dia kan nggak jual cuman iPhone saja, yang lain juga dia jual. Jadi ini volatilitasnya tampak tinggi memang Bapak Ibu. Ini Februari dia turun naik ke atas. Ini adalah low, ini adalah high. Ini adalah high low. Mudah-mudahan dia membentuk higher high. Tapi ingat ini ada gap. Mungkin dia akan turun dulu untuk naik lagi ya. Gapnya ini. Karena dia tidak ciri-ciri kicking gap. Ini bahaya ya. Perlu dicatat itu. Berikutnya kita cek dengan foreign flow era. Berikut ini ada chart foreign flow untuk era Jaya Swasembada Bapak Ibu. Ini pergerakannya memang sempat ada akumulasi, tetapi di Februari pertengahannya itu ada dumping besar-besaran oleh asing beberapa hari ya, setengah bulan ini Bapak Ibu. Sampai akhir Februari itu besar sekali hingga akhirnya sekarang posisi asingnya dia bottomingnya Bapak Ibu. Dia nggak tahu nih apakah terjadi akumulasi, tapi tampaknya dalam 3 hari terakhir asingnya akumulasi terus. 5 hari, 20 hari mereka akumulasi terus netnya. Dalam 60 hari sampai 100 hari masih net sell. Oke, itu era. Kita lanjut dengan berdasarkan abjad LPPF. SQF LPPF. Untuk LPPF ini dia sepertinya mau dividen ya, besar ya. Oke, nah baik, kita lihat income statement full year 2024 menggunakan Sankey diagram. Untuk top line revenue-nya, LPPF ini memberikan revenue yang lebih rendah dari tahun lalu 2%, sebesar tahun ini sebesar 6,3 triliun. Lalu cost of revenue-nya sebesar 2,1 triliun, itu turun minus 4% dibanding tahun lalu. Gross profit-nya 4,26 triliun, turun 1%. Oke, jadi moderate lah ya Bapak Ibu, semuanya turun. Operating expense juga turun 2,99. Ini turunnya sepertinya bisnis ya. Memang turun. Tetapi operating profit-nya naik 9% dibanding tahun lalu ya, menjadi 1,2 triliun. Dari 1,2 triliun ini mereka mengeluarkan expense untuk non-operating sebesar 263 miliar. Ini juga turun expense-nya 24% dibanding tahun lalu. Income before tax ada 1 triliun. Nah, ini sudah naik 22% dibanding tahun lalu. Dari 1 triliun ini mereka bayar pajak 185 miliar. Meningkat bayar pajak ke negara 19% dibanding tahun lalu, dan akhirnya mendapatkan net profit sebesar 828 miliar ya, meningkat 23%. Oke, inilah untuk Matahari. Dia di bawah 1 triliun Bapak Ibu net profitnya, tapi sepertinya berapa ya ini? Dividennya besar juga nih LPPF. Kita lihat dengan Speedo LPPF, kita lihat speedometernya. Apakah sentimen dia ada aksi korporasi lah. Oh, grid, dia berada di zona grid, artinya demand-nya untuk tanggal 16 April dia lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star LPPF untuk penutupan tanggal 16 April. Dia relatif terhadap komposit yang melemah tanggal 6 April, melemah ya. Berarti ini supply-nya masuk dari rotasi bintang relatif terhadap komposit. Kita lihat VPA monthly LPPF. Kita lihat siklus besarnya. Oke, jadi LPPF ini Y-curve besarnya sudah terbentuk Bapak Ibu ya, hampir menurut pengalaman dan di teks kalau sudah sebesar ini sampai 22, dia kecil kemungkinan untuk mencapai harga segitu. Itu dijelaskan di dalam workshop volume price analysis ya. Y-curve menjelaskan sangat detail sekali. Ini marking down
Di sini dia bottoming, akumulasi, ini akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, sekarang mungkinan akumulasi lagi, kita tunggu marking up, mungkin dia tidak bisa tinggi seperti tinggi sampai 3000, mungkin dia akan tertahan atau lihat nanti di supply zone di mana. Kenapa dia agak susah untuk naik sementara ini volumenya belum signifikan untuk monthly-nya. Nggak tahu nanti pakai weekly, VPA weekly, LPPF. Mungkin secara visualnya berbeda kalau kita perkecil time frame-nya. Oke, ya kelihatannya. Ini distribusi, ini marking down, selling climax, auto resistance, secondary test, ini fase akumulasi. Oh, sudah the best time for time untuk weekly. Sudah ini ya, second chance to buy. Nah, kalau nanti marking up, kita punya level-level supply yang harus dicek lah ya Bapak Ibu. Di sini mungkin 3000, 3500, kalau dia ini adalah support, dia become resistant, maka targetnya di situ bisa. Lumayan juga ya. Harus dianalisa detail, volumenya besar ini untuk minggu ini, tapi kita tunggu hari Jumat. VPA LPPF harus cek pakai demand zone itu Bapak Ibu, kita biar tahu targetnya di mana. Tapi karena ini ada banyak 5 saham, saya tidak mungkin lah bikin gitu. Kalau di daily-nya malah berbahaya di daily-nya. Kalau daily-nya malah kita siap-siap untuk turun lagi. Ini akumulasi, ini semacam ini selling climax. Nah, ini apa namanya ini ya? Soalnya dia volumenya tidak identifikasi. Kalau ngambil di sini, ini adalah the best time for buying, ini adalah second chance to buy. Dia tes dulu untuk kita beli, baru marking up, ada terjadi double top atau ini semacam uptrust. Volatilitasnya tinggi. Kalau nanti dia close ke bawah, malah ini menjadi double top atau semacam uptrust. Soalnya ini besar ya, yang ngedam ini dia naik diguyur nih, suplainya besar Bapak Ibu. Paling enggak yang perlu dipantau adalah ini ada gap, dia akan tutup gap ini dulu. Tapi kalau dia tidak berhasil naik, mantul untuk low, high, low, high, maka dia siklusnya selesai time frame daily. Foreign flow, LPPF. Kita lihat LPPF Bapak Ibu. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk LPPF, dan sekarang kita punya alasan ya kenapa besar sekali tadi volumenya, karena asingnya guyur dalam 4 hari ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa. Apakah dividen atau apa saya nggak tahu. Tapi jelas asing ternyata sejak Desember ini akumulasi terus saham LPPF dan korelasinya tinggi juga. Tapi sekarang dia siap guyur, berarti akan jatuh ini, Pak. Akan jatuh kalau begini polanya. Kecuali kita bisa cek asingnya tidak dominan, tapi lihat korelasinya tinggi itu. Ya. Berikutnya kita cek dengan MAPI, Adi Mitra Adi Pekarsa, dia ada MAPI, ada MAPA ya, Bapak Ibu. Ini mungkin MAPI-nya ini kita cek dengan SQF MAPI. Tadi saya mau samping juga MAPI, tapi saya pikir untuk apalah, ya toh terkonsolidasi juga. Kita lihat Sankey diagram untuk Mitra Adi Perkasa, income statement full year tahun 2024. Di tahun 2024 ini di MAPI memberikan revenue 37,8 triliun. Ini meningkat 14%, keren ya. Keren. Dan cost revenue-nya sebesar 21,6 triliun, meningkat 19%, lebih besar ya peningkatan cost revenue-nya, dan memberikan gross profit sebesar 16,1 triliun, meningkat 7% dibanding tahun lalu. Lalu dia ada OPEC-nya 12,6 triliun, ini adalah meningkat 10% dibanding tahun lalu, dan menyisakan operating profit 3,4 triliun. Ini turun pula operating profit-nya. Ada non operating expense warna merah 585 miliar, naik 61%, dan sisanya ada dari operating profit setelah dikurangi expense non operating, dia menjadi 2,8 triliun. Turun 11%, turun ya, income before tax-nya turun. Lalu tetap bayar pajak untuk negara 718 miliar, turun 19%, dan net profit-nya ada 2,14 triliun. Ini sudah turun 8%. Tapi sementara dari 3 tadi, ACES, LPPF, MAPI-nya ini duitnya masih lumayan nih Bapak Ibu. Net profit-nya ada 2,1 triliun. Yang tadi kan tidak terlalu sampai 2 triliun lah.
Kita cek dengan Speedo MAPI. MAPI berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star MAPI. MAPI berputar, dia paniknya sepertinya demandnya mau masuk, dia mengarah ke kanan nih Bapak Ibu, bisa ke sana masuk langsung ke hope. Kita cek dengan VPA monthly MAPI. Kita lihat struktur besarnya, apakah sudah terbentuk Wyckoff struktur besarnya. Kalau sudah berarti ya cukup. Ini kalau kita lihat dari tahun 2013, kemarin berjalan di tahun 2003-2004 nih struktur besarnya nih. Ini adalah akumulasi. Ya, ini spring sedikit. Ini stepping stone, pandemik, karena memang sedang berjalan dari 2015, di strap tahun 2020 tetap dia akan naik ya. Jadi ini sudah selesai puncaknya kalau menurut saya. Janganlah ya. Jadi sementara itu saya tidak berekspek dia lebih tinggi. Ini mungkin pernah stock split atau bagaimana. Ini dia turun karena dia sudah monthly-nya sudah membentuk high double top. Ini adalah high, ini adalah low, ini low terhadap high, dia lower low. Dah, ini tinggal lanjut ke bawah, nanti cari dimension di bawah ini. Itu untuk struktur besarnya, sepertinya sudah selesai. Kita lihat VPA weekly MAPI. Untuk weekly-nya lebih gampang ya, lebih kecil kelihatan. Nah, di sini baru kelihatan kita bahwa ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to buy. Kita sekarang masuk ke fase E. Kalau dia turun lebih di bawah 1075 ini, maka marking down. Ini distribusi, ini marking down. Udah selesai itu strukturnya Bapak Ibu. Kita lihat VPA MAPI. Kita lihat daily. Biasanya struktur weekly itu valid. Biasanya ya. Nah, untuk daily Bapak Ibu, dia turun marking down. Nah, ini kalau kita tarik ada semacam spring ya. Volumenya juga lumayan besar. Ada gap. Jadi dia bisa tutup gap ya Bapak Ibu. Jangan sampai close di bawah 1075. Kalau dia turun tutup gap kita bisa buy. Tapi kalau close di bawahnya exit saja nih. Karena dia akan membentuk new low. Kita lihat foreign flow PIF MAPI. Foreign flow untuk MAPI asingnya keluar terus Bapak Ibu ya. Mau apa yang mau dikata. Asingnya keluar terus dari MAPI ya. Hari terakhir ini dia keluar 9,88 miliar. Sampai sore ada 477 miliar asingnya net sell terus. Itu saja. Ya, MAPI ya. Setelah MAPI kita masuk RALS, baru kita lihat korelasi dan volatilitasnya, baru kita timbang-timbang lah mana yang bagus. Kita lihat RALS. RALS ini sepertinya sudah tidak di kompas 100, dia sudah keluar ya Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. LPPF juga masih kompas 100 atau tidak ya? Kita cek dengan SQF RALS. Ramayana ini, RALS ini kalau kita ke Blok M Bapak Ibu, habis dari MRT lewat lorong bawah itu kita selalu lihat Ramayana ya, itu kenangan itu Bapak Ibu. Baik, ini dia income statement untuk Ramayana full year tahun 2024. Kita lihat melalui Sankey diagram. Di tahun 2024 dia memberikan revenue di top line-nya 2,76 triliun meningkat 1% dari tahun lalu. Cost revenue-nya 1,36 triliun meningkat 1%. Gross profit-nya hampir sama dengan tahun lalu 1,3 triliun. Dan ada operating expense-nya 1,13 triliun, itu turun 1%, dan operating profit-nya meningkatnya 457 miliar, meningkat 6% menjadi 457 miliar. Di sini ada non-operating income ya Bapak Ibu, ini yang menyebabkan ini yang angka 457 ini harus dikoreksi ya. Harusnya dia tidak segitu karena dia harus dikurangi dengan ini harusnya. Tapi karena ditambah, ya jadi besar dia, harusnya tidak segitu. 3659 ini kurang ini berarti palingnya berapa ini ya? Nanti dicek lagi kalau dia ada selisih di sini, kalau dua-duanya hijau memang Sankey diagram menjadi pertanyaan. Karena dia visual. Oke, jadi gambaran gampangnya kalau ada selisih di sini dan dia sama warnanya untuk yang pertama ya dia harus dicek ulang. Tapi kalau yang normal kayak gini ya, 356 ini benar angkanya, dia naik 6% untuk income before tax. 5% dari tahun lalu, dia bayar taxnya 42 miliar ya, meningkat 11% untuk negara. Net profitnya untuk Ramayana 314 miliar, meningkat 5%. Jadi lumayan ada peningkatan pelan-pelan, mudah-mudahan Ramayana ini
bagi yang punya bisa memberikan profit lah ya. Oke, kita lihat dengan Speedo RALS. RALS berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan style RALS. Dia di luar kompas 100 ini Bapak Ibu. Sudah tidak ya. RALS, ya dia berada di zona grid. Ada penguatan sedikit relatif terhadap pelemahan komposit lumayan ini. Kita lihat VPA Monday RALS. Dia sepertinya juga sudah selesai nih wake off-nya karena saham lama. Ya. Oh, dia begini ya Bapak Ibu. Markup distribusi marking down. Nah, ini adalah apa ini? Ini adalah siklus besarnya nih. Ada uptrustnya, dia turun setelah selesai maka dia turun tajam. Sudah. Ini siklusnya berbeda di kiri sama kanan. Ini marking up, distribusi marking down, terus low low low, sepertinya all time low. Lalu kita lihat ya itulah ya, segini 334. Kita lihat time frame ini aja langsung weekly. VPA weekly RALS. Habis ini terakhir kita akan lihat gabungkan semuanya dengan korelasi. Jadi turun terus ya RALS ya, sejak tahun 2023 turun terus. Kita belum melihat ada bottoming di weekly. Masih polanya masih bisa turun itu. Kita lihat di daily VPA RALS. Agak berat kalau lihat dia sudah bottoming karena belum ada polanya. Masih sama ya Bapak Ibu ya, ini ada gap, dia akan turun bawah, dia masih downtrend. Nah, ini kalaupun 324 ini manfaatin ini main cepat lah. Jadi dia bisa turun karena ada gap ya Bapak Ibu. Ini pullback aja, nutup gap dia tapi nggak sempat nutup gap yang selisihnya. Kita lihat foreign flow. Ya, ini untuk foreign flow saham Ramayana Bapak Ibu, asingnya keluar terus, walaupun hari ini ada kecil saja asingnya net buy, tapi mungkin tidak signifikan lah, kecil aja nih asingnya, mungkin juga tidak dominan ya. Oke, sekarang kita akan gabung ke semuanya ini, kita akan lihat volatilitasnya. Pertama PIF dari ACES, baru apalagi sebentar, salah. ACES spasi ERA LPPF MAPI RALS. Dah 5 saham ya Bapak Ibu. Kita lihat kelima ini bagaimana. Apa yang tidak ada? ACES, ERA, LPPF, MAPI. ACES, ERA. Salah nggak ya? Salah perintahnya. PVM. Ya, bukan PIF. Nah, sahamnya benar. Oke. Kita lihat kelimanya, ACES, ERA, LPPF, MAPI. Bapak Ibu, ini adalah portfolio volatility map untuk mengukur saham-saham yang kita masukkan. Kita compare dengan komposit untuk volatilitas dan daily average return untuk performa pergerakan harga sahamnya. Dari sini kita lihat Bapak Ibu, yang paling volatil adalah MAPI ya. MAPI. Ada dua klaster Bapak Ibu, klaster atas LPPF dan ERA yang bergeraknya sudah naik ya dalam 12 bulan di daily average return-nya kalau dirata-ratakan dia profit di atas MESE, di atas komposit. Lalu ada 3 saham yang daily average return-nya dalam setahun itu di bawah komposit dan minus lah kalau kita lihat, turun terus. RALS, MAPI, ACES ya, mungkin ini bottoming. Dan kita lihat MAPI klaster di sini, MAPI dan ERA adalah yang paling volatile, mungkin termasuk ACES juga ya. Cukup tersebar ya. Sementara ini RALS ini bergerak pelan-pelan tapi turun terus dalam setahun. Kita lihat dengan portfolio correlation map. Nah, ini kita lihat. Kita lihat korelasi mereka. Baik, ini Bapak Ibu, kita lihat korelasi ACES, ERA, LPPF, MAPI, RALS. Dan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya ACES, boleh masuk ERA ya Bapak Ibu, karena dia korelasinya di bawah 5. Kalau dengan LPPF, korelasi terbalik ini, MAPI dan RALS hampir sama saja mereka pergerakannya. Tapi kalau Bapak Ibu punya MAPI ya, tadi MAPI yang bagus itu, MAPI dengan RALS boleh beli, MAPI dengan LPPF boleh, jadi korelasinya seperti itu. Lihatlah korelasinya, cari yang di bawah 0,5. Oke, Bapak Ibu.
Ternyata cukup variatif pergerakan dari ini ya. Ada beberapa saham yang paling tinggi juga korelasinya adalah 0,7 antara MAPI dan ERA. Yang paling rendah 0,016 ya antara MAPI dan LPPF, mereka tidak berkorelasi. Ada yang koreksi terbalik, ada yang koreksi ini. Baik, itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Silakan Bapak Ibu analisa sendiri lebih detail saham-saham retail ini. Biasa ini banyak ada aja yang punya ya. Saya juga sebenarnya punya juga saham-saham retail, salah satunya di antara yang kita analisa tadi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.